Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Karyadi, mewakili kelompok 5 jurusan Sistem Informasi semester 6B Malam. Di sini kami akan mempresentasikan matkul Sistem Informasi Akuntansi yang dimana di sebuah perusahaan yang menggunakan Sistem Informasi Akuntansi. Di sini ada beberapa hal yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya, dan di sini disusun oleh Novan Karyadi, Agnes Rahayu, Puja Andiani, Panji Nugroho, Ahmad Nahmudin, M. Agung Sirodgar, M. Alif Agung, Siti Ernilawanti, M. Sahrul Fauzi. Di sini kami beranggotakan 9 anggota yang akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat buat kalian dan teman-teman semua. Dan di sini ada agendanya itu ada 4. Yang pertama itu pengenalan sistem informasi akuntansi, yang kedua itu pembahasan siklus akuntansi, yang ketiga output siklus akuntansi, dan yang terakhir itu adalah metode produksi, pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agnes Rahayu. Mungkin kalian udah sering dengar tentang sistem informasi akuntansi. Apa sih SIA itu? Jadi SIA itu adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah dalam proses akuntansi. Dalam suatu proses ini akan menghasilkan suatu output yang berupa data yang nantinya disimpan dan diolah sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi dari PT Daining Indonesia. Yang pertama itu ada direktur atau yang biasa kita kenal sebagai CEO. Kemudian ada general manager. Kemudian ada divisi legal yang tugas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perizinan perusahaan. Kemudian ada divisi keuangan, bertugas memastikan segala hal berkaitan dengan keuangan di perusahaan. Lalu ada divisi HRD dan General Affair. Kalau HRD itu berfokus pada SDM, sedangkan General Affair berfokus pada kebutuhan operasional perusahaan serta memantau perawatan keseluruhan mengenai perusahaan. Lebih lanjut lagi ada divisi marketing. Divisi marketing ini bertugas untuk menyusun, mengatur, menganalisis, serta mengimplementasikan dan evaluasi tentang manajemen pemasaran. Lebih lanjut lagi ada divisi operasional. Divisi operasional ini lebih umum serta membantu direktur dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan operasional agar mencapai tujuan. Kemudian ada divisi produksi yang bertanggung jawab mengenai segala hal berkaitan dengan produksi seperti anggaran, sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian ada admin transportasi, dia yang mengatur segala hal tentang dokumen pengiriman serta melakukan pengembangan hubungan yang baik dengan para agen pengiriman atau transportasi. Lalu ada biasa atau yang biasa kita kenal sebagai awak angkutan umum. Lalu ada manajer representatif. Lalu bagian arsip dokumen ada Healthy Safety Environment atau biasa kita kenal sebagai HSE yang bertanggung jawab terhadap keselamatan serta kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang diagram level 0 di perusahaan manufaktur PT Daining Indonesia. Yang pertama ada siklus pendapatan. Nah, di siklus pendapatan ini bisa dilihat ada alurnya. Yang lingkaran ini kita sebut sebagai perusahaan. Si pelanggan melakukan permintaan pesanan kepada perusahaan. Nah, kemudian di siklus pendapatan ini atau perusahaan setelah mendapat informasi tentang permintaan pesanan, dia menyampaikan informasi tersebut kepada siklus produksi. Kemudian di bagian siklus produksi ini mengecek apakah barang yang dipesan ready dan siap untuk diproduksi. Setelah itu, siklus produksi memberikan informasi tentang ketersediaan pesanan kepada siklus pendapatan. Bagian siklus pendapatan memberikan atau merespon terhadap permintaan pelanggan mengenai permintaannya. Setelah itu, pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan atau kepada siklus pendapatan. Setelah perusahaan mendapatkan info tentang pesanan, dia memberitahu kepada bagian produksi bahwa ada pesanan dari pelanggan. Kemudian, perusahaan mengirimkan pesanan melalui kurir beserta dokumen pengiriman. Kurir mengirimkan barang beserta dokumen. Setelah itu perusahaan mengirimkan invoice, kwitansi, dan faktur setelah pengiriman selesai. Pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan menyetorkan pembayaran ke bank atau menyimpan ke bank.
Bank ini selanjutnya memberikan laporan mengenai transaksi tersebut. Lalu perusahaan mencatat transaksi tersebut di buku besar dan membuat pelaporan. Perusahaan menyisihkan komisi untuk penggajian atau untuk siklus manajemen sumber daya manusia. Lalu perusahaan juga menyisihkan pendapatannya untuk siklus produksi mengenai order pembelian atau membeli bahan baku untuk produksi. Lalu pada saat inilah terjadi suatu pengeluaran. Setelah ini kita akan membahas tentang siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran ini terjadi pada saat bagian pengendalian persediaan dan berbagai departemen memberi informasi terkait kebutuhan pembelian, apa saja yang dibutuhkan untuk produksi. Maka saat itu bagian produksi meminta serta menginformasikan tentang kebutuhan bahan bakunya. Setelah itu perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok. Pemasok mengirimkan barang, terjadilah siklus pendapatan atau kita mendapatkan suatu barang. Perusahaan menerima barang, kemudian pemasok mengirimkan faktur beserta invoice serta kwitansi untuk penagihan. Perusahaan melakukan pembayaran, lalu bagian produksi menerima barang. Perusahaan melaporkan pembelian untuk dicatat di buku besar serta pelaporan. Perusahaan melaporkan penerimaan barang untuk pengendalian persediaan dan melaporkan ke berbagai departemen bahwa telah terjadi sebuah transaksi yang berupa pengeluaran. Setelah ini ada siklus produksi. Siklus produksi ini di mana terjadi apabila ada permintaan pelanggan ke bagian produksi atau permintaan pesanan. Lalu setelah itu bagian produksi memberi info barang apa saja yang bisa diproduksi dan dijual. Kemudian info bahan baku dikirim ke siklus produksi. Lalu siklus produksi ini menginformasikan bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan overhead pabrik. Info tentang kebutuhan tenaga kerja juga disampaikan ke bagian manajemen sumber daya manusia. Berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan dari pelanggan ini. Lalu bagian sumber daya manusia memberikan data terkait sumber dayanya serta biaya untuk sumber daya manusia ini berapa. Lalu ada bagian produksi yang menyampaikan kegiatan produksi beserta harga pokok produksi untuk selanjutnya dicatat dalam buku besar dan pelaporan. Harga pokok produksi ini juga nanti akan digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Lebih lanjut ada siklus manajemen sumber daya manusia serta penggajian. Di bagian siklus ini, Departemen Sumber Daya Manusia memperbaharui database terkait perubahan penggajian. Apakah ada karyawan baru atau kenaikan gaji dan lain-lain. Lalu ada validasi kehadiran dan waktu. Biasanya harus di-approve oleh HRD. Apakah ada karyawan yang sedang absen, sakit, atau telat. Maka itu harus divalidasi waktu setelah kehadirannya. Lalu ada tarif potongan pajak penghasilan yang harus diinput ke dalam perhitungan dan sistem penggajian. Kemudian ada asuransi dan berbagai potongan harus diinput juga serta dimonitoring oleh bagian keuangan untuk direalisasikan di sistem penggajian. Perusahaan harus membayar gaji kepada karyawan beserta cek atau slip gaji. Lalu cek penggajian dilakukan oleh karyawan melalui rekening. Selanjutnya ada siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan ini terjadi pada saat siklus pendapatan membuat laporan penjualan cash atau piutang perusahaan dan penerimaan cash. Lalu siklus pengeluaran membuat laporan pembelian, pengeluaran kas, dan utang usaha. Siklus produksi juga membuat laporan harga pokok produksi. Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian juga memberikan laporan mengenai penggajian karyawan. Lalu Direktur Anggaran memberi info terkait anggaran dan nomor anggaran tersebut. Bendahara membuat jurnal investasi. Dan selanjutnya lagi, semua laporan tersebut harus disesuaikan serta dikontrolling. Next, ada diagram bagan alir siklus pendapatan. Lalu ada diagram alir siklus pengeluaran. Ada siklus produksi, siklus manajemen dan penggajian. Kemudian ada siklus buku besar dan pelaporan. Pada bagian alir ini dijelaskan mengenai alur yang terjadi di beberapa siklus. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca. Dan untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke dokumen transaksi yang ada di PT Dainang Indonesia. Nah, yang pertama adalah purchase order. Purchase order ini biasanya digunakan oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli atau dipesan. Biasanya tuh dalam purchase order ini ada identitas pemesan, identitas vendor,
rincian pesanan, nomor pesanan beserta harga, PPN, dan lain-lainnya. Lalu ada surat jalan. Surat jalan ini biasanya disisipkan pada saat kurir mengantar barang. Tertera dengan banyaknya barang yang dipesan, nama barang, serta keterangan, dan nomor polisi. Harus ditandatangani oleh penerima serta oleh perusahaan PT Dainang. Lalu ada bagian invoice. Nah, bagian invoice ini biasanya dikirim berbarengan dengan faktur serta kwitansi. Apa saja sih yang harus dilampirkan di bagian invoice? Nah, di bagian invoice ini biasanya ada bill to. Bill to itu keterangan untuk siapa invoice-nya ditujukan, ada nama, alamat, nomor telepon, staf fax. Lalu ada date. Date sini menunjukkan tanggal dibuatnya invoice. Nah, date ini harus sama dengan date yang ada di faktur dan date yang ada di kwitansi. Lalu ada invoice number. Invoice number ini di sini misalkan ada 001 DNG, lalu ada Romawi 10. Romawi 10 itu menunjukkan bulan Oktober, lalu tahun 2021 tahun berjalan. Lalu ada PIC-nya siapa, nomor penawaran. Biasanya nomor penawaran ini ada di kontrak. Nah, nomor kontrak juga kita harus lampirkan. Nah, di sini ada terms of payment atau TOP. TOP-nya kita mengacu pada TOP yang ada di kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu ada nomor urutan transaksi, lalu deskripsi barang apa saja yang dibeli, quantity, lalu ada quantity-nya dihitung per piece, per kilo, atau apapun itu biasanya tertera di kontrak, serta harga unit price, total, ada DPP, tax-nya itu 10% serta total keseluruhan atau amount paid, itu yang biasanya dibayar. Ada juga biasanya dipotong oleh PPh 21. Nah, di sini ada rincian pembayaran, nama banknya apa, kemudian atas nama siapa. Nah, di sini pun harus mengacu pada yang ada di kontrak. Biasanya bank apa saja, nama tertera di banknya itu apa. Lalu ada nama akuntingnya, lalu harus ditandatangani. Kemudian ada kwitansi. Kwitansi ini harus ditandatangani serta diberikan materai. Tanggalnya harus sama dengan invoice, nomornya juga harus sama dengan invoice. Apabila tidak sama, maka biasanya akan dikembalikan. Lalu ada receipt from, itu untuk siapa, lalu tertera berapa jumlah yang harus dibayar, nomor kontraknya, serta rincian pembeliannya, dan nama bank serta nomor rekening banknya. Nah, kemudian ada faktur pajak. Faktur pajak ini biasanya diperkenankan untuk pengusaha yang kena pajak atau PKP. Di sini ada nomor seri faktur pajak. Misalkan di sini ada 010. Nah, 010 ini diperuntukkan untuk perusahaan swasta. 030 biasanya sih diperuntukkan untuk perusahaan seperti milik negara kayak PLN dan lain-lainnya. Di sini ada nomor seri, kemudian pengusaha kena pajak ini alamat ini ya, perusahaan kita PT Dainang Indonesia beserta NPWP, lalu ada pembeli barang yang kena pajak, ini ada nama customer dan nomor NPWP dan sebagainya. Lalu ada barang yang tertera apa aja, kuantitinya serta harganya. Untuk keterangan barangnya pun harus sama dengan yang ada di invoice. Lalu di bawah sini ada barcode. Nah, di bawah barcode ini ada nomor referensi. Biasanya diisi dengan nomor invoice. Lalu ada tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, tanggal ini pun harus sama dengan tanggal yang tertera di invoice serta kwitansi. Lalu kita akan membahas tentang output siklus pendapatan. Di sini ada rekapan invoice periode bulan tertentu. Nah, karena di PT Dainang ini kita proses pembayarannya adalah kredit, maka kemudian ada recap billing invoice atau piutang perusahaan. Di sini ada nomor, ada tanggal pembuatan invoice, marketingnya siapa, nomor invoice-nya berapa, nama perusahaannya apa, lalu ada DPP, PPN, serta nominal yang harus dibayar. Nah, apabila ada PPh-nya, bisa kita masukkan juga PPh-nya, serta bank apa yang nanti akan menerima pembayaran dari perusahaan lain atau customer. Selanjutnya, nah di sini ada rekapan invoice atau piutang usaha yang lebih lengkapnya. Di sini ada nomor invoice, tanggal, TOP atau terms of payment-nya, lalu ada juga tanggal pengiriman berkas,
DPP, PPN, PPh 23. Lalu ada status pembayaran apakah sudah lunas atau belum. Lalu batas pembayarannya juga dicantumkan, ada tanggal pembayaran, lalu ada bukti potong PPh. Biasanya di bukti potong PPh ini ada nomornya, lalu ada bank account yang nanti akan menerima pembayaran, ada nama marketing, lalu ada statusnya juga, status invoice, serta ada keterangan keterlambatan pembayaran jika customer telat dalam membayar. Lalu selanjutnya ada output pengeluaran. Di sini ada jurnal pengeluaran yang berisi tentang rincian-rincian pengeluaran. Lalu ada output siklus produksi, ada harga pokok produksi yang nantinya akan diinput ke dalam harga pokok penjualan atau HPP. Lalu kemudian ada kartu stok umum gudang, ada kartu stok gudang, ada check sheet persediaan gudang akhir bulan. Nah, yang kemudian ada output siklus manajemen sumber daya manusia serta penggajian. Nah, di rekapan upah bulanan karyawan ini ada nik karyawan, nama karyawan, jabatan, departemennya, gaji pokok, tunjangan tetap, sama upah bruto. Upah bruto ini adalah hasil penjumlahan gaji pokok serta tunjangan tetap. Lalu ada potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, lalu ada upah harian, ada berapa hari kerja. Kemudian ada juga di sini keterangan telat jam kerja, misalkan ada karyawan yang telat, lalu ada potongan lain-lain, ada karyawan yang lembur, lalu ada net gaji, lalu ada potongan koperasi, lalu yang terakhir di sini ada payroll atau gaji bersih ya. Kemudian di sini ada slip gajinya. Nah, slip gaji ini untuk perorangan ada nik, nama, periodenya, ada keterangan juga kalau misalkan dia ada lembur, potongan koperasi, potongan izin, telat masuk, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada output siklus besar staf laporan. Di sini yang kami cantumkan ada jurnal umum. Jurnal umum ini berisi tentang adanya pengeluaran atau adanya pendapatan, entah itu pengeluaran kas berupa pembelian barang atau pendapatan dari piutang perusahaan. Kemudian kita akan membahas metode produksi yang digunakan di PT Daineng Indonesia. Kami menggunakan metode JIT atau Just in Time karena produksi hanya dilakukan apabila adanya permintaan atau sistem PO, pre-order. Kemudian ada beberapa juga keuntungannya. Yang pertama, sistem yang ada di perusahaan ini akan lebih efisien apabila menggunakan JIT. Lalu pengeluaran pabrik pun akan lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Barang yang diproduksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Kertas kerja lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya mengadakan promosi tambahan. Nah, untuk metode JIT ini juga kita tidak perlu khawatir tentang penyusutan barang. Tetapi di samping keuntungan yang ada di JIT, ada juga kelemahan di JIT. Yang pertama itu adanya keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lain. Lalu sistem JIT ini menghapus kebutuhan atau persediaan karena tidak ada produksi sampai barang akan dijual. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mempunyai pesanan terus-menerus agar dapat berproduksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelumnya kita telah mengikat kerjasama dengan kontrak yang panjang agar pesanan terus berlanjut. Dalam hal ini, tujuan utama kita menggunakan JIT, kita mengutamakan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. JIT ini kan filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek kegiatan produksi perusahaan. Jadi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan laba, mengangkat produktivitas, mengurangi pemborosan, serta posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Kemudian ada metode pembayaran PT Daineng Indonesia. Nah, metode pembayaran ini yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah suatu metode kredit, di mana pembayaran baru bisa diproses apabila customer telah menerima dokumen tagihan, invoice, kwitansi, atau faktur pajak. Dalam penagihan ini terdapat TOP atau Terms of Payment, yang masing-masing tagihan ke customer itu beda-beda jangka waktunya. Hal ini tuh mengacu pada kontrak. Jadi apabila kontrak di perusahaan A dalam 14 hari setelah menerima dokumen, maka ia harus membayarkan dalam jangka waktu 14 hari. Alasan kita menggunakan metode ini ialah untuk menarik kerjasama yang baik, di mana jangka waktu pembayaran bisa disesuaikan dengan keinginan customer
dengan mempertimbangkan serta harus mendapat persetujuan oleh tim manajemen keuangan di perusahaan agar tentunya tidak menghambat sistem keuangan perusahaan kami. Nah, apabila jangka waktu yang diinginkan sama terlalu lama dan tidak mendapatkan persetujuan, maka akan dilakukan suatu penawaran. Selanjutnya ada metode pengiriman PT Dai Indonesia. Dalam metode ini kami menggunakan direct shipping, di mana pengirimannya secara langsung oleh kami tanpa melibatkan pihak kedua ataupun pihak ketiga. Dalam metode ini pun lumayan banyak keuntungannya. Di antara lain itu adalah penanganan pengiriman barang itu akan lebih mudah. Lalu resiko kerusakan barangnya akan berkurang karena tidak adanya perantara. Lalu proses pengirimannya pun akan semakin cepat dan tingkat akurasi datanya juga semakin baik. Nah, mungkin untuk pembahasan di waktu ini kita cukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada saat sesi Zoom. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila terdapat kekeliruan dari kami, mohon koreksinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Erni Febrina Harahap, SEMSI, yang telah memberikan tugas sebagai pembelajaran kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Sekian.